Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ajeng Kartikasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang siklus menstruasi. Ini adalah referensinya. Pengertian dari siklus menstruasi. Menstruasi atau haid adalah proses keluarnya darah yang terjadi secara periodik dan berkala akibat meluruhnya lapisan dinding rahim bagian dalam atau endometrium pada dinding uterus yang keluar melalui vagina dan dipengaruhi hormon hipofisis hipotalamus dan ovarium yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi. Menstruasi terjadi pertama kalinya bervariasi, yaitu antara usia 10-16 tahun, tetapi rata-ratanya 12,5 tahun dan berlangsung hingga menopause atau biasa terjadi sekitar usia 45-55 tahun. Lama menstruasi 5 hari, rentang 3-6 hari. Jumlah darah haid 50 mili, rentang 20-80 mili. Darah menstruasi tidak membeku karena adanya zat fermen. Siklus menstruasi normal merupakan gabungan atau interaksi poros hipotalamus hipofisis ovarium dengan endometrium atau dikenal dengan poros HPO. Siklus menstruasi ini terjadi dalam 3 fase. Yang pertama yaitu siklus hipotalamus hipofisis, di mana prosesnya akan mengeluarkan atau akan mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, lalu VSH atau follicle stimulating hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Yang kedua yaitu siklus ovarium, di mana proses siklus ovarium ini akan terjadi perkembangan dari folikel primordial menjadi folikel de Graaff di bawah pengaruh VSH dan LH. Lalu ada 2 fase, yaitu fase folikuler dan fase luteal. Lalu terjadi peristiwa ovulasi. Dan yang ketiga yaitu siklus endometrium. Siklus endometrium ini terjadi menjadi 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, fase sekresi, dan fase iskemi. Ini adalah gambar dari alur siklus menstruasi, di mana alur siklus menstruasi ini akan dimulai setelah akhir dari siklus menstruasi, karena dalam akhir siklus menstruasi ini hormon dalam darah atau hormon progesteron dan estrogen dalam darah ini rendah, sehingga memberikan umpan balik kepada hipotalamus untuk mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan VSH atau follicle stimulating hormone dan mensekresikan LH atau luteinizing hormone, di mana target organnya ini adalah ovarium. VSH akan mempengaruhi pematangan folikel primordial menjadi folikel de Graaff atau folikel matang, di mana folikel de Graaff atau folikel matang ini akan mensekresikan hormon estrogen. Hormon estrogen dalam darah awalnya rendah, tetapi sedikit demi sedikit akan melonjak naik, di mana lonjakan hormon estrogen ini akan mempengaruhi endometrium dalam fase proliferasi, yaitu fase pertumbuhan dinding setelah akhir masa menstruasi sampai 14 hari, di mana 14 hari ini adalah puncak dari masa subur dari 28 hari. Karena fase menstruasi ini adalah peluruhan dinding endometrium dan hanya meninggalkan dinding basalnya saja, lalu kadar hormon estrogen dalam darah yang meningkat ini akan memberikan umpan balik
positif kepada hipotalamus untuk mensekresikan GnRH. GnRH akan mempengaruhi hipofisis anterior untuk mensekresikan LH, di mana kadar LH dalam darah yang awalnya rendah di hari ke-12 dan 13 ini tiba-tiba melonjak naik, dan lonjakan ini disebut dengan LH surge, yang mana LH surge ini akan memicu keluarnya ovum dari ovarium atau dikenal dengan masa ovulasi. Selesai masa ovulasi, selongsong yang ditinggalkan akan bertransformasi menjadi corpus luteum, di mana corpus luteum ini akan mensekresikan hormon progesteron dan estrogen. Kadar progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum ini tinggi, dan ini akan mempengaruhi dinding endometrium dalam fase sekresi, yaitu fase yang paling baik untuk terjadinya implantasi kehamilan. Tetapi apabila dalam periode ovulasi ini tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum ini akan mengecil dan mengkisut dan akan menjadi corpus albican, di mana corpus albican ini akan menghasilkan atau mensekresikan hormon progesteron dan estrogen dalam darah menjadi rendah, di mana rendahnya progesteron dan estrogen ini akan mempengaruhi endometrium dalam fase iskemi, yaitu fase yang akan terjadinya menstruasi. Dan ini terjadi terus-menerus setiap bulan dalam siklus menstruasi pada wanita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.